Jawab salam ibu dengan penuh semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Nur Halimah. Kalian bisa panggil dengan Bu Hal. Sebelum masuk ke materi, Bu Hal mau berpantun dulu nih. Nanti bilang cakep ya. Memetik bunga di kebun melati, cakep. Harumnya semerbak menyegarkan hati, cakep. Penuh semangat jalani hari, raih mimpi dengan usaha yang berarti. Nah, di sini Bu Hal akan menjelaskan materi tentang teks narasi. Perhatikan dengan seksama ya. Siap, mulai. Pernahkah kalian membaca cerita Timun Mas atau kisah hidup Ki Hajar Dewantara? Jika pernah, artinya kamu sudah pernah membaca teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Teks narasi ada yang bersifat fiksi atau hayalan, misalnya dongeng, fabel, dan cerpen. Ada juga teks narasi yang bersifat non-fiksi atau kisah nyata. Misalnya, biografi. Teks narasi dapat dibuat untuk memberikan pengetahuan dan hiburan bagi pembaca. Lalu, apa ya ciri-ciri dari teks narasi? Dalam teks narasi, terdapat tokoh, alur, latar tempat dan waktu, serta konflik atau masalah yang diangkat. Bagaimana struktur dari teks narasi? Teks narasi terdiri dari bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi adalah bagian pengenalan cerita. Misalnya, siapa saja tokoh yang terlibat, serta di mana dan kapan peristiwa yang dialami tokoh terjadi. Selanjutnya, masuk ke bagian komplikasi. Komplikasi menggambarkan awal mula masalah atau munculnya konflik. Lalu, bagaimana reaksi para tokoh terhadap masalah tersebut sampai pada klimaks atau puncak masalah. Setelah itu, barulah masuk ke bagian resolusi yang menggambarkan bagaimana para tokoh menyelesaikan masalah dalam cerita. Dan bagian yang terakhir adalah koda. Koda berisi pesan moral atau amanat yang ada dalam cerita. Bagian koda ini tidak selalu ada pada sebuah teks narasi. Agar lebih memahami teks narasi, yuk kita bedah contoh teks narasi singkat yang berjudul Kancil dan Kawanan Buaya. Pada suatu hari yang terik, seekor kancil tengah berjalan-jalan di dalam sebuah hutan. Ia terlihat menyusuri hutan seorang diri untuk mencari makanan karena persediaan makanan di dekat tempat tinggalnya sudah mulai berkurang. Saat tengah asyik menyusuri hutan, ia melihat pohon timun yang sedang berbuah lebat. Sayangnya, pohon itu berada di seberang sungai. Sungai itu pun dipenuhi oleh buaya-buaya besar. Tetapi, kancil tidak kehilangan akal. Ia mempunyai ide untuk menghadapi kawanan buaya yang terlihat besar dan garang. "Halo buaya, apa kabar kalian?" tanya kancil pada sekawanan buaya. Tiba-tiba, buaya yang berukuran lebih besar dari kawanannya muncul ke permukaan. "Siapa yang berisik mengganggu tidur siangku?" Buaya tersebut tampak murka. Buaya yang lain pun ikut menyahuti dengan ketus sapaan si kancil. "Mau apa kau kancil? Mau menjadi santapan kami?"
Mendengar ancaman tersebut, Kancil tidak gentar sama sekali. Kancil malah menjawab, "Tenang dulu buaya, aku kesini membawa pesan dari sang raja hutan. Jadi jangan dulu engkau memakanku." Dengan tatapan ingin tahu, buaya-buaya itu pun penasaran dengan pesan yang dibawa oleh Kancil. Raja hutan memintaku menghitung jumlah buaya di seluruh sungai karena raja ingin memberikan hadiah. Nah, sekarang panggillah teman-temanmu biar aku bisa menghitung jumlahnya, ujar Kancil mencoba mengelabui. Buaya-buaya tersebut pun bergegas memanggil teman-temannya. Mereka tampak senang dan tidak tahu bahwa Kancil sedang memperalat mereka. Buaya-buaya tersebut kemudian berbaris rapi di permukaan sungai. Setelah kawanan buaya itu berbaris, Kancil lantas melompat sambil menghitung buaya. Namun ternyata itu hanya siasat cerdik si Kancil agar bisa menyeberangi sungai yang dipenuhi kawanan buaya. Buaya menjadi marah dan geram dengan Kancil. "Dasar Kancil licik, awas kamu ya, lain kali akan kumakan kau." Kancil akhirnya berhasil menyeberangi sungai dan selamat dari kawanan buaya. Kancil langsung berlari ke arah kebun timun untuk mengambil makanan kesukaannya. Kancil yang kecil dan sendirian ternyata bisa mengalahkan kawanan buaya yang besar dan kuat. Semua itu berkat kecerdikan yang dimiliki oleh Kancil. Nah, setelah kamu menyimak dongeng Kancil dan kawanan buaya, apakah kamu sudah bisa menentukan struktur dari teks tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Bagian orientasi terdapat pada paragraf pertama. Bagian ini memperkenalkan tokoh Kancil yang sedang mencari makanan di hutan pada siang hari. Bagian komplikasi terdapat pada paragraf-paragraf berikutnya. Bagian ini menunjukkan awal mula masalah ketika Kancil menemukan pohon timun yang berada di seberang sungai. Tetapi sungai tersebut dipenuhi oleh buaya. Sampai akhirnya Kancil menemukan cara cerdik untuk bisa menyeberangi sungai dengan aman. Bagian resolusi terdapat pada paragraf berikut. Bagian ini menunjukkan bagaimana Kancil menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan cara mengelabui buaya. Bagian koda terdapat pada paragraf terakhir yang menunjukkan pesan bahwa kecerdikan yang dimiliki Kancil ternyata berhasil mengalahkan kekuatan yang dimiliki kawanan buaya. Nah, itu tadi penjelasan materi teks narasi. Sekarang tugas kalian adalah membaca satu teks narasi, selanjutnya kalian analisis teks tersebut. Bisa ya? Sekarang Bu Hal berpesan kepada kalian semua untuk terus semangat belajar ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari Bu Hal, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.